Selamat berjumpa kembali dalam perbincangan kita di Rumah UMKM. Mas Freddy, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Oke, Mas Freddy, saya senang bisa Apa itu? hadir kembali kan? Betul. Kapan hari kan saya malu sih ya. Kapan? Mas Oh Freddy, betul, saya lagi ada event. kegiatan ya. Betul. Oke, lagi sibuk-sibuknya ya. Bener, lagi ada, ya tahu lah, akhir tahun. Ya, oke. Ya, kejar setoran. Oke, yang pasti sahabat Mercury, hari ini kita senang karena lagi-lagi salah satu muridnya Mas Freddy Betul. kita angkat untuk kita ajak ngobrol. Ya. Jadi paling tidak inspirasi semangat ya untuk sahabat-sahabat UMKM yang lain. Siapakah yang akan kita ajak ngobrol hari ini? Mas Freddy, silakan. Di sini ada pemilik dari Julius apa? Yang benar lo ngomong, ayo, yang benar. Juliana. Juliana ya. Juliana Brownie. Juliana Brownie. Oke. Nah, Nama lengkapnya siapa, Mas? Ayo. Nama lengkapnya saya tak ngerpek dulu. Ya, ngerpek. Oh, monggo silakan. Karena di sini sudah terlampaui berapa banyak. Atau kalau lebih aktunya kita langsung perkenalkan saja. Ya, Mas Wirawan. Mas Wirawan Putra. Betul. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut namanya, Mas. Ya. Panggilannya Mas Putra ya. Sehat, Mas Putra? Mana, Mas? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah Yanti. Nama saya Putra panggilannya. Putra. Ya, dan Mas Putra ini adalah owner dari Juliana Brownie. Julian Brownies. Oh, Julian. Julian Brownies. Wah, kita ini orang Surabaya, Fred. Iya, Juliana. Ini Bang Solodo ini yang Oh iya, Juliana. Apa Iya. tadi ayo? Julian Brownies. Mulai kapan ini, Mas? Iya. Ceritanya itu mulai merintisnya itu dari tahun 2005. Jadi Oke. waktu itu saya masih bujang, masih kuliah. Saya ingat saya tahun 2005 itu ada film yang cukup terkenal ya di Indonesia, itu namanya film Brownies. Nah, di situ saya langsung mikir bahwa ini ada filmnya tapi kuenya masih belum populer gitu. Langsung saya cari resep di toko buku Gramedia waktu itu. Boleh nyebut nama ya? Boleh. Nah, di situ dapatlah resepnya. Resep kue brownies banyak macam-macam. Bahkan yang sudah dikembangkan menjadi banyak-banyak rasa pilihan itu juga banyak. Tapi untuk tahap awal saya pengen yang original dulu gitu. Saya bawa pulang gitu. Karena kenapa waktu itu memang saya nggak ada basicnya bikin baking ya, bikin kue. Sedangkan di rumah, asli saya orang Ponorogo. Di rumah itu ibu alhamdulillah punya bakat untuk membuat banyak macam makanan termasuk kue gitu. Jadi ada istilahnya catering kecil-kecilan. Nah, dari situ saya pulang ke Ponorogo waktu itu masih kuliah, terus saya bawa resepnya. Terus, itu ibu tinggal di Ponorogo. Artinya jualannya di Ponorogo. Saya ya? kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya. Oke, monggo. Terus ibu, ya wes ya apa tak coba bikin. Mumpung qadarullah berapa bulan sebelumnya ibu tuh pernah makan salah satu brownies di Bandung. Oke. Lupa nama itu waktu itu namanya apa ya brownies panggang gitu ya. Setelah dibikin terus sesuai dengan resep yang ada di buku itu karena memang belum tahu resep seperti apa. Cuman ibu pernah makan gitu aja. Terus setelah dibikin matang dirasakan sama ibu. Sama. Iya, ternyata kok rasanya beda ya. Beda ya. Brownies yang pernah ibu makan itu nggak kayak gini rasanya gitu. Terus pikir, iya ya orang jualan buku resep tuh nggak mungkin kalau menjual resepnya sesuai dengan makanan yang kualitasnya. Pasti ada yang disamarkan ya dalam tanda petik begitu ya. Oke Le gitu, manggil saya Le gitu. Waktu praktek pertama itu Mas Putra yang mempraktekkan resep itu atau ibu langsung? Ibu langsung. Oke. Saya nggak bisa karena ya saya kuliah juga. Oke. Sama ibu. Coba saya utak-utik karena ibu punya bakat seperti itu, utak-utik resep supaya rasanya seperti yang di kenangannya ibu di pertama kali makan brownies yang dari Bandung itu. Iya. Di utak-utik di komposisi bahannya ditambahin ini itu, akhirnya ketemulah kayak gini loh Le rasanya yang ibu pernah makan. Saya makan. Rasanya tuh memang mantap ya. Nyoklat banget gitu. Saya juga baru kenal brownies itu seperti itu. Jadi di pikiran saya brownies itu yang kayak gini karena ibu yang membuat gitu.
Ya sudah, alhamdulillah waktu itu sudah jadi. Terus saya coba pasarkan di Surabaya. Jadi waktu sambil kuliah akhir itu saya bawa produk itu, kemudian waktu itu memang sangat tren sekali usaha warnet ya, warnet. Tempat tongkrongan zaman dulu itu tahun 2005 tuh warnet. Warnet paling asik gitu. Ya, yang tempat orang anak muda untuk nongkrong lama main game, surfing segala macam kan di Warnet. browsing di warnet. Nah, di situ saya menawarkan camilannya brownies dan alhamdulillah ada beberapa banyak tempat warnet yang sudah juga saya titipin secara konsinyasi seperti itu. Alhamdulillah mulai dikenal, terus kemudian semakin lama juga semakin banyak yang akhirnya kenal, terus sambil berjalannya waktu saya lulus kuliah, kemudian si brownies ini hanya sekedar untuk menerima pesanan aja. Jadi Pay order. gitu. Jadi saya ada tuh orang yang cocok pesan, kemudian saya calling ibu, Bu ada pesan bisa dikirim ke Surabaya, bisa seperti itu sampai bahkan saya menikah masih belum bisa membuat secara langsung. Waktu itu kemasannya apa? Yang pesanan-pesanan itu Masih Ini apa loyangan gitu, seloyang-loyang gitu ya. Zaman Kali dulu. 10 cm itu. Itu saya bungkus dengan mika. Jadi pesanannya hanya model seperti itu dan jenisnya cuma itu aja gitu. Browniesnya masih brownies yang paling roti. Oven, masih Open yang roti mungkin ya. roti. Gitu. Terus kemudian akhirnya saya berkeluarga, terus kemudian si istri saya kerja, saya juga berkarir. Pada akhirnya tahun 2018 istri saya menemukan jalan ninja yang seperti judul itu ya. Jadi kalau mengulas lagi tentang jalan ninja gitu kan. Jalan ninja itu kalau boleh saya ibaratkan itu sebenarnya istilah dari serial kartun Jepang, Yeah. tokoh ninja Naruto gitu. Oh, tapi kira Hattori. Lu kan ninja kan Hattori. Yang Naruto ini. Oh, ya. Kalau ninja Surabaya tahu jenengan? Freddy. Cocok banget ya jadi ninja, saya percaya banget ini. Lincah banget kalau jadi Ninja gendut. Ninja sehat kayak aku barang. Kita berdua. Terus Di dalam cerita itu di film itu dia bilang si Naruto-nya. Salah satu kutipannya dia bilang, "Aku tak akan menarik kembali kata-kataku karena itulah jalan ninjaku." Jadi jalan ninja ini menjadi suatu tren baru untuk sekarang. Kebetulan memang diangkat oleh para netizen itu kan zaman now mengibaratkan jalan ninja itu seperti kayak strategi dan pilihan hidup gitu. Gitu. Jadi itu pilihan saya untuk memang saya perjuangkan. ya. Tahun 2018 istri saya menemukan jalan ninjanya. Jalan ninjanya. Gitu. Sebelumnya istri kerja di perhotelan selama mungkin 12-13 tahun ya saya Oh, lupa. cukup lama ya. Lama. Mungkin dari itu pengen mencari jalan ninja yang lain, istilah lainnya secara Islam itu kan hijrah gitu. Iya. Untuk bisa kerja di Bisnis. rumah. Gitu. 2018 belum Covid itu. Jadi sebelum resign saya mengasihkan ide gitu. Belum resign ya harus mencoba dulu. Betul. Sebagai produktivitasmu yang selanjutnya apa? Ya, betul. Kalau istri saya kepinginnya itu make up artist gitu kan. Wah. Latihan make up artist gitu. Terus kemudian saya ingat kalau dulu waktu tahun 2005 pernah ada pasarnya sendiri untuk brownies. Kenapa nggak dicoba juga? Kalau ada resep ini yang sudah ditemukan sama ibu saya, dicoba aja latihan juga sebagai pembanding gitu. Iya. Alhamdulillah yang berjalan malah browniesnya daripada kalau ada pesanannya MUA. Akhirnya Tapi awalnya dua-dua jalan ya. Semuanya jalan, bikin sama browniesnya browniesnya oke jalan. gitu. Tapi ternyata pesanannya yang lebih banyak itu yang brownies. Yang brownies. Jadi, Iya. dari teman-teman, dari saudara, dari tetangga dan lain-lain. Ya. Karena bonusnya harian kayaknya. Kalau mua kan event aja. Iya. Betul. Terus dari situ kemudian saya melihat baguslah alhamdulillah ternyata sudah lanjut lagi pasarnya. Ya. Kemudian datanglah Covid. Meskipun dengan Covid ya karena sudah ada pasar yang sudah mengenal, akhirnya tetap nggak ada pengaruh. Terus kemudian Covid sudah mulai mereda di tahun 2021. Saya melihat potensi bahwa pemerintah kota itu sudah mulai meningkatkan lagi kembali UMKM-nya. Nah, di situ momentum saya untuk mencari jalan ninja saya gitu. Oh, berubah gantian. Jadi istrinya sekarang Iya. Mas putranya. Oh. Gitu. Nanti Jadi anaknya juga nemu jalan ninja sendiri. tapi mungkin jalan ninja Hattori tadi. Ninja yang Hattori. Hattori. Oke. Gitu. Jadi bismillah kayak saya mengukur diri bahwa
Alhamdulillah di saat momentum itu muncul, saya melihat bahwa saya cukup untuk bisa mengelangkah jalan ninja saya, di mana untuk cicilan sudah nggak ada, kemudian juga tabungan sudah ada, apalagi yang saya tunggu untuk membesarkan brownies yang selama ini saya bangun, saya kenalkan gitu. Nah inilah momentumnya, karena memang alhamdulillah waktu CRI kemarin di awal-awal itu langsung mensupport banyak kegiatan, banyak pelatihan kayak gitu. Itu yang saya ambil gitu. Dan benar, waktu itu langsung saya datang ke kecamatan, mendaftarkan diri sebagai UMKM, dibantu membuatkan NIP, kemudian perizinan semua ya. Nah, dari situ ketemu komunitas UMKM yang di wilayah Pakal. Namanya Pakal sekarang. Dikenalkan dengan event-event kayak Car Free Day seperti itu. Nah, di Car Free Day itu ternyata momentum untuk ketemu dengan pihak-pihak dari Dinas Koperasi. Nah, momentum itulah alhamdulillah diketemukan dengan pendamping-pendamping dari Dinas Koperasi, mengenal saya, kemudian dia dikasih informasi, ningkat bikin PRT mas, gitu. Oke, bikin PRT, syaratnya apa? Gini-gini dan mudah memang untuk persyaratan PRT, dan bahkan meskipun melalui tahap-tahap yang lumayan agak panjang ya, tapi kita dipandu, kita nggak dilepaskan bingung nggak, jadi dikasih pelatihan, kemudian progresnya juga jelas, disurvei gitu cepat, dan akhirnya juga alhamdulillah muncullah PRT yang produk yang saya kenalkan di UMKM kali itu sendiri. Jadi brownies ini setelah dari tahun 2005 ke 2016 nggak ada pengembangan produk. Kemudian saya bismillah untuk nyemplung semua dodanya di situ. Saya mau nggak mau harus mengembangkan produk itu sendiri. Dan alhamdulillah memang brownies itu ternyata kalau di otak-atik nggak cuma bentuk kotak itu aja gitu. Hingga kalau saya lihat ya data dari pengembangan produk saya itu, selain memang untuk dikembangkan jadi brownies kukus, brownies panggang itu bisa dibikin bentuk cup-cup kecil kayak itu. Itu seperti yang saya bawa. Kalau ini namanya brownies muffin. Jadi cupnya muffin gitu. Sebenarnya itu brownies. Jadi ini. Ya. Ini yang koin. Ini yang koin. Ini yang baru yang saya. Ini broadrop, ini brownies koin. Jadi brownies bentuk koin-koin kering gitu. Iya, ada yang ala onde-onde. Iya, onde-onde kecil. Ini yang terbaru. Ini yang terbaru ya. Onde mandi. Namanya onde brownies muffin. Nah itu yang brownies muffin. Kemudian ada jula-juli. Jula-juli itu istilah brownies yang tadi loyang kotak tadi saya slice, saya masukkan ke pots gitu. Jadi bisa custom, satu pot itu 2 rasa, mau rasa apa bebas gitu. Kemudian ada namanya broad drop ini dan ondis, kemudian bahkan cake itu saya buat dari bahan brownies juga. Jadi apapun tentang brownies. Jadi bahkan saya bikin tagline menjadi always brownies gitu. Always jadi apapun brownies. Yang saya buat semuanya bahannya dari brownies. Dari gitu. brownies. Jadi alhamdulillah dari pengembangan itu customer tuh jadi tahu gitu. Oh ternyata kalau mau bikin cake nggak mesti harus start yang cake seperti itu, ternyata brownies juga bisa. Kan ya enak juga. Gitu. Oke. Alhamdulillah dengan basic saya, ilmu saya di desain produk dulunya, ya itu bisa saya aplikasikan ke cake itu tadi. Kan saya desain produk ya, jadi untuk membuat sebuah produk cake itu kan perlu kreativitas. Nah, itu saya terapkan di situ menjadi sebuah cake. Gitu. Berarti sekarang kolaborasinya sama Nyonya sendiri ya? Ya. Mas Putra yang mungkin otak-atik model-model bentuk-bentuknya, Nyonya yang menyempurnakan terus rasanya kayak gimana gitu. Ini cocok loh buat suami istri. Kenapa emang? Ini kan brownies muffin ya. Oh iya. Muffin yo. Oh muffin ya. Lebaran Tapi kan muffin ya. Muffin tulisannya. Muffin. Oke. Menarik apa yang di awal Mas Putra ceritakan begitu ya. Ada satu hal yang luar biasa, jalan ninja. Kita harus menemukan itu, Fred. Betul. Entah kapan kita ketemunya, tapi kita balik lagi setelah iklan ya. Betul. Oke, kita lanjutkan kembali masih bersama Mas Putra dari Julian Brownies. Gak pakai no, Julian. Ya. Lidah kita ledes. Lidah kita ini Surabaya banget ya. Tapi ini brownies, Fred. Ini tuh lontong balap. Kupat lontong. Oke, kita lanjutkan kembali Mas Freddy. Oke. Nah, di sini Mas Putra kan awal kali sebelum ikut ke rumah UMKM ya. Itu ternyata sudah menjadi binaannya BSI. Mungkin bisa diceritakan Mas Putra, kan mulai dari jalan ninjanya menemukan ketemu sama beberapa dinas ya tadi ya. Terus tadi kita ngobrol sebelum on air ini
Seret ketemu Jalan Ninja lewat Kartini. Itu loh. Belok ke kanan ke BSI UMKM Center. Itu gimana, Mas? Iya, saya nggak bisa bilang apa, itu qadar Allah memang pas lewat pulang dari kelilingan. Jadi begini, di dalam Jalan Ninja Julian Brownies itu kan ada 2 jalan ya, maksudnya dua jenis jalan ninjanya. Yang pertama itu mencari rezeki dan keberkahannya untuk dunia, kemudian mencari bekal untuk akhirat. Nah, ini agak berat, tapi mesti dikaji dalam begini. Untuk yang tadi mencari rezeki dan keberkahan untuk dunia itu apa aja aktivitasnya? Jadi dalam membangun bisnis saya ini, Julian Brownies selain menjualnya ke mitra-mitra di Surabaya itu dalam arti ke tempat-tempat penitipan penjualan, karena kan penjualannya secara konsinyasi. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ada 30 mitra di Surabaya itu yang sudah kami titipi jual di situ. Jadi di antaranya ada di kafe dan resto, kemudian hotel, kemudian minimarket, rumah sakit dan klinik, pusat oleh-oleh dan reseller. Kemudian yang kemudian Jalan Ninjanya adalah ikut komunitas lapak. Yang ketiga ikut komunitas ekspor dan kemudian menjual secara online. Nah, waktu menempuh dengan menjual ke mitra-mitra tadi dalam perjalanan pulang itu, ya kontrol lewat Jalan Kartini gitu. Habis nganter pesanan produk ke tempat daerah Perak kalau nggak salah waktu itu. Siang-siang terus pas pulang kan rumah saya kan di Pakal, jadi saya mesti lewat Kartini. Ya lewat Jalan Ninja itulah ditengokkan, ditengokkan ke kiri terus BSI UMKM Center gitu. Oh apa ini gitu. Waktu itu kapan ya? Tahun ini awal kalau nggak salah. Bukanya kan nggak salah Februari ya BSI. Februari ya. Ya mungkin saya bulan Maret mungkin, jadi masih sebulan. Jadi waktu itu masih sangat besar tulisannya dipasang di depan kantornya itu BSI UMKM Center bahwa silahkan untuk semua UMKM dimanapun untuk bisa memberikan kontribusi produknya di sini gitu. Apapun itu. Wah, apa ini? Saya belok dan parkir, tanya ke sana, ketemu dengan Pak Sugianto. Dijelaskan. Oh iya, monggo Mas kalau misalnya mau nitip produknya apa gitu. Produknya brownies kering ini. Oh enggak apa-apa. Waktu itu memang masih dipermudah ya dalam arti untuk syarat kayak halal itu sudah punya atau belum enggak apa-apa, tapi kalau PRT tetap wajib sih. PRT ditanyain, PRT-nya sudah punya, sudah ada. Oh iya, boleh. Kalau gitu silakan aja, nanti kita tampung, kita pajang di sini, kita jual di sini. Asal memang nanti buka rekening BSI untuk transaksi pembayarannya kalau ada yang produk yang laku. Oh nggak apa-apa, seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah kemudian setelah beberapa bulan setelah itu di sana ada pelatihan-pelatihan di sana. Jadi mereka sesuai sih menamakan diri sebagai pembina UMKM. Jadi tanggung jawabnya memang harus membina dan memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi selang beberapa bulan kemudian dikasih jadwal, Pak Putra untuk jadwal sekian hari sekian tanggal sekian bisa ada waktu kita ada pelatihan gitu. Ya. Pelatihan pertama itu tentang apa gitu, terus langsung dievaluasi gimana Pak Putra evaluasi seperti ini. Jadi memang ada langsung feedbacknya seperti apa ya? Gitu. Karena memang mungkin BSI melihat saya menjalani bisnis brownies ini sudah bisa dikatakan bukan pemula banget gitu. Jadi apakah tema materi yang hari ini sesuai? Apalagi yang mesti kita tambahin untuk materi seperti ini gitu kan. Jadi mereka juga mendengar apa yang kita mesti butuhkan gitu. Nah, seiring dengan waktu itu ada tematik tentang pelatihan. Pematerinya adalah Barto and Friend. Waktu itu HPP saya ingat banget. HPP itu ternyata membuka wawasan saya bahwa iya ya, hal inilah yang memang saya butuhkan untuk menentukan sebuah harga produk itu yang benar seperti apa. Enggak cuma pokoknya murah, pokoknya laku ternyata nggak bisa seperti itu. Memang ada patokan-patokan yang harus dipakai gitu. Jadi ternyata keuntungan itu harus 3 kali lipat dari HPP harga pokoknya gitu. Itu baru tahu dan alhamdulillah juga waktu itu saya produk yang brownies coin ini masih aman gitu kategori. Saya alhamdulillah terus. Habis itu setelah pelatihan saya kenal dengan Bulisi. Bulisi masih ada sebagai operatornya waktu training itu cerita-cerita banyak. Ternyata ada kelas. Nah,
Ya, saya jadi minat. Saya pengen tahu bahwa seperti apa toh kurikulum dalam sebuah pembelajaran di UMKM gitu. Tahap-tahapnya apa aja. Dikasih tahu, oh menarik nih. Nah, saya tanya apakah ada kemungkinan bisa ikut join kelasnya. Dan waktu itu masih ada yang batch 8 yang sekarang. Ya. Alhamdulillah Akhirnya gabung ke batch 8 ya. batch 8 dan hari ini sudah hari terakhir ujian akhir tadi. Dan Terima kasih banyak loh. sama-sama. Dan kabar baiknya ternyata istrinya juga nemu jalan ninja ikutan juga di batch 9. Oh. Iya bener ya? Iya. Nyonya akhirnya tertarik juga untuk Masalah ini. gini, ada satu pelajaran yang menurut saya itu masih di luar kemampuan saya untuk berpikir di sana, itu adalah keuangan. Jadi meskipun saya dapat materi itu, saya merasa saya belum mampu dan karena memang saya orang dari Basicnya bukan orang keuangan. Bapak-bapak kan bukan ngitung uang juga. Betul. Saya kasih tahu ke istri, oh, gak mudeng aku. Waduh bingung jelasnya seperti apa gitu kan. Iya. Terus nanti kalau ada kelas lagi bisa ikut aja supaya tahu langsung dari penjelasannya. Ya paling kan nanti bisa jadi teman diskusi lah. Iya, itu. Iya. Jadi ketemu Mas Freddy itu bukan di Jalan Ninja, di Jalan Kartini ya. Jalan Kartini. Karena kalau di sini gak ada jalan ninja. Jalan Kartini, Jalan Citandui. Nah, itu. Iya, menarik, Iya, luar iya. biasa. Jadi dan sekarang jadi artinya sudah ada 30 tempat ya, mitra istilahnya ya. Dan itu omset so far so good, kelihatan meningkat. Alhamdulillah. Jadi kalau dinamakan Apa sudah mulai kembali Mas setelah pandemi? yang kembali maksudnya gimana? Ya artinya Pasarnya ya? Iya, Pasarnya. Marketnya sudah. udah mulai balik ya. Atau mungkin menambah sampai ke bukan hanya di Jawa Timur, bisa sampai ke Iya, jadi alhamdulillah di tingkat penjualan yang pakai reseller itu ya sebenarnya itu kerabat sendiri sih, cuman di luar kota, tapi dia mau jadi resellernya. Jadi di Jember, kemudian di Malang, di Batu juga ada. Terus mana ya? Yang Bandung juga kepingin ikut juga. Jadi memang seperti itu sistemnya. Reseller, nanti kalau ada order saya kirim ke sana. Karena memang sekarang dunia jasa pengiriman kan berlomba-lomba murah juga. Jadi kita bisa menguntungkan ya, diuntungkan membantu di situ. teman-teman UMKM. Bener. Kalau boleh tahu yang sudah di reseller semua produk atau Hanya yang kering-kering ini aja. hanya yang kering-kering aja, yang kemasannya kayak begini ya. Ini bisa tahan berapa tadi? 8 bulan. 8 bulan. bulan. Aman. Masing-masing 8 bulan. tambah 1 bulan 10 hari lahir dia. 8 bulan 10 hari. Ya. Kalau lahir sekarang 8 bulan berarti prematur. Relatur. Iya. Oke, baik. Saya ke ini pertanyaan-pertanyaan. Ada yang menanya. Ada beberapa yang masuk Mas Freddy. Siap. Ada Ibu Nisa. Terima kasih ya Bu Ibu Nisa Nisa. sudah mampir di talk show Rumah UMKM kita sore hari ini. Apa kekasan dari Julian Brownies yang ditonjolkan? Nah, ini. Membuat beda dari produk lain yang sejenis. Kepo nih Bu Nisa. Iya, ini. Monggo silakan Mas. Jadi- Kalian promosi boleh. Boleh, Siap. silakan. Jadi dari bahannya yang kami pilih karena memang kita menyasar segmennya kan menengah ke atas. Menengah ke atas ya. Ini kalau boleh tahu, boleh disebutin nggak? Kalau yang ini di end user berapa harganya? Itu 30.000 itu ini ondis ya, kita ngomong ondis. Yang ondis ya. 100 gram. 100 gram itu 30.000. 100 gram ya. Oke. Dia bentuknya bulat-bulat seperti onde-onde ketawa itu. Cuman Jadi ada kayak ininya, kelereng, ada kayak wijennya enggak toh? Enggak, itu Enggak sih ya? saya ganti taburan keju. Keju. Oh. Taburan keju. Silahkan dibuka dan diincip mungkin bisa langsung tahu seperti apa rasanya. Freddy delok ae Freddy. Bisa tahu. Oh, bisa. Delok. Iya dong. Oh ya enak sudah tahu pulang. Oh, Pak pulang. Ya itu. Nah. Gimana? Enak enggak? Enak lah. Enak. Jadi karena menyasarnya memang di kelas menengah atas, jadi saya memakai bahannya yang premium, semi premium lah gitu. Jadi Iya. coklat-coklatnya coklat yang di kelasnya itu. Jadi coklat yang di kelas Kejunya itu, kerasa banget. kenapa? Kejunya kerasa. Oke. Keju-keju yang Alhamdulillah. kepanggang itu loh. Iya, iya, Enak kan? iya, Pas iya. sama coklatnya ya. Ya, ya katanya sih kayak kami menamakan penggemar kami adalah G-Lovers, Julian Rovers. Jadi G-Lovers bilang ya karena ngangenin rasa nyoklatnya itu loh, yang membuat mereka tuh kepingin lagi seperti itu. Nanggung buka bisa naik ya. Iya. Ambil ngobrol-ngobrol. Oh, ngobrolnya siap. titik ae mak sing akeh. Jadi Oke. untuk yang ondis ini karakternya itu dia Kalau itu 30. 30. Kalau yang ini yang itu 50 gram itu 15.000. 15.000.
Ini meramaikan pasar keripik-keripik brownies itu loh. Oh, Kan modelnya kayak memang gimana? sempat viral. Kan kok nggak bisa? Ini berat. Mas ya, Jangan. itu. Oh, ditarik ya? Oh, sampai dulu. Beda. Nggak pakai jalan ninja sih. Iya. Jangan di tempat. Jalan tol terus aku ini. Oh, ini yang modelnya yang kayak begini. Koin itu yang meramaikan pasar keripik-keripik itu. Ini. Bedanya ini hanya bentuknya koin dan dia sama renyahnya, cuman silahkan menilai Nanti mau ya, Di? testimoninya seperti apa. Nggak mau. Nanti kalau udah selesai paling mau ya. Gitu. Jadi kalau yang ondis itu karakteristiknya dia padat, tapi kalau kena suhu ruang dia akan ada sedikit lembutnya. Iya, ke lembut. tengah, gitu. Tapi kalau pengen renyah dan agak keras itu dimasukin kulkas, ya akan ada kletuk-kletuknya gitu yang ondis. Ya, ini lebih Kalau crispy. Kalau yang ondis tadi itu kan lebih brownies. Ya, lebih nyes gitu. Karena ini kan di suhu udara dingin. Jadi dia agak lembek di tengahnya ya. Di tengahnya kan lembek, seperti itu. Kalau rasa coklatnya memang premium sih. Kalau saya coba ya. Jadi mungkin tadi dari apa Bu Nisa yang tanya ya. Nah, jadi keunggulan ini adalah karena menyasar ke high end lah, menengah ke atas lah ya. Iya. Itu maka rasa pasti beda karena bahan-bahan yang dipilih juga Beda pilihan kan. udah pilihan. Ini enak lagi kalau ditemenin sama kopi teh hangat. hangat. Wow, asik ini guys. Tapi kita ditemenin air putih hari ini nggak apa-apa wes. apa? Nanti temenin teh, minta rokokan lah. Studio udah boleh yo. Nggak boleh studio. Ya, Bu Nisa itu kira-kira atau apa lagi keunggulannya? Mumpung lagi promosi silakan Mas Putra. Ya karena memang dari bahan itu ya mungkin ada kekhasan yang lebih sih, dan dalam arti ya untuk stylenya seperti American brownies yang nyoklatnya seperti itu. Iya. Ciri khasnya American brownies dia. Tapi harus diakui bahwa semua ini otodidak ya. By proses maksudnya. Dari Ya, ibu tadi ya belajar tadi. Dari ibu tadi yang membuat satu rasa, kemudian coba dibikin yang rasa kopi gitu seperti apa campurannya, akhirnya ya masih di dalam jalurnya rasa itu, tapi rasa kopi juga ada. Kalau sekarang sudah produksi sendiri langsung di Wiyung, di rumah, masih Di Pakal. dibakal. Iya. Iya, jadi sejak saya menemukan jalan ninja saya kan resign dari pekerjaan. Nah, jadi saya spesialisnya yang produk yang kering. Kalau yang istri itu produk yang Ondis. yang kotaan dan yang loyangan itu. Yang loyang. Termasuk muffin ini. Ya, termasuk muffin. Oh, yang empuk-empuk itu istri Apa saya. bedanya Mas? Kalau Dari yang kering, sisi ini pembuatannya itu bedanya apa? kalau yang ini harus lebih telaten. Jadi karena memang dia harus crunchy, terus bentuknya seperti itu kan memang butuh ketelatenan ya. Jadi saya lebih banyak waktu karena kalau urusan istri di rumah itu kan selain pekerjaan rumah juga anak-anak. Ya, Jadi multi talent. jadi bagi tugas untuk yang kering-kering ini memang butuh waktu yang ekstra. Jadi Iya. saya yang bisa mengerjakan itu untuk saat ini. Meskipun ada karyawan tambahan ya kalau pas waktu seasonnya Lebaran atau Natal itu kami menggunakan jasa panggilan pembantu gitu. Itu tapi kalau hari-hari biasa gini saya yang membuat. Masih memungkinkan ya. Berarti ini bentar lagi panen-panennya ini ya. Mau Ya, Natal baru ya. Hampers. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita masih punya beberapa iklan. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan ya Bahas berarti ya. lagi. Oke. Ya silakan loh kalau ada di antara Anda sahabat Mercury Ya. yang mau sharing-sharing sama Mas Putra, bisa line teleponnya di 031 562 0096 atau juga melalui WhatsApp boleh di 081 730 0096. Nah kalau yang di WhatsApp ini ada Ibu Danu, apa tidak takut boncos karena sekarang brownies itu udah banyak yang buat. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, strategi apa yang dipakai supaya tetap bisa bersaing dan bertahan? Monggo Mas Putra. Ya. Boncos itu apa ya? Boncos itu apa ya? Ya Turun. ya, Oh gitu. ya Ngedrop. maksudnya nggak laku lah, kalah bersaing lah gitu, boncos. Dalam perjalanan mungkin berapa bulan ini ya? 6 bulan ini di persaingan brownies keripik-keripian ini ya. Jadi Memang banyak ya Mas ya? banyak, Pesaingnya banyak banget ya? yang menginspirasi pertama itu memang brown chip ya. Jadi saat itu bentuknya kotak, terus tipis-tipis kayak peyek gitu, kotak-kotak sih.
Di situ dan boom, semua pada bikin. Semua bentuknya sama, bentuknya juga kotak-kotak bertaburan keju seperti. Iya, iya. Waktu itu sebelum brown chip keluar, sebenarnya memang saya punya ide untuk kenapa saya namakan bro drop gitu. Karena saya terinspirasi dari egg dropnya Monday kalau boleh disebut nama. Iya, iya. Oh, yang tipis-tipis kayak model kayak begitu ya. Saya melihat egg drop itu Bro drop. bisa dikembangkan di brownies, makanya bro drop. Nah, waktu itu saya kepikiran itu, cuman masih kerja waktu itu, belum menemukan jalan ninja saya gitu. Nah, terus kemudian brown chip lahir, keluar dan boom, semua bikin bentuk yang kotak-kotak yang tipis-tipis itu. Ya Bismillah, saya la haula wala quwata lah ya. Maksudnya ya coba dulu lah seperti apa pasarnya brownies keripik-keripian ini gitu. Tapi alhamdulillah saya bentuknya kan kayak koin seperti ini. Dan mungkin itu sebagai pembeda ya. Dan memang di awal itu agak mesti ada pengenalan ke orang-orang ya. Untuk ini apa ini kayak gitu. Nah, penjualan memang di awal-awal itu agak lama sih untuk bisa terkenal gitu dan akhirnya tahu. Tapi alhamdulillah dengan ketekunan, yang penting kuncinya sih ketekunan ya. Dan betul. Optimis bahwa ya semua punya cita rasa masing-masing, semua punya pasarnya masing-masing dan selera. Dan akhirnya dengan begitu di bro drop ini memang ada ketemu orang-orang yang istilahnya fanatik sendiri gitu loh. Jadi ya ketemu penggemar gitu. Penggemar bro drop tuh ya alhamdulillah menambah sih sampai sekarang. Ya karena begini, untuk membranding ini saya strateginya mengambil segmen pasarnya adalah range umur, karena saya melihatnya dari insight-nya Instagram ya. Instagram Julian Brownies itu insight-nya yang melihat itu umurnya berapa, demografisnya. Ternyata saya lihat banyak dari usia sekitar 15 sampai 45. Jadi dari situ saya punya momentum untuk wah ini harus menciptakan image bahwa produk ini harus untuk kalangan mereka. Iya, betul. Nah, dari situ saya mendesain kemasan untuk supaya untuk cocok untuk para milenial. Nah, karena dari situ juga saya menyasarnya memang memasarkannya ke sekolah-sekolah Nasional Plus sih, bukan sekolah SD negeri itu bukan. Karena memang saya tahu diri bahwa pasar saya kan menengah atas, jadi saya ke sekolah minimal Nasional Plus dan internasional. Nah di situ anak-anaknya ya mulai senang gitu, mulai senang dengan cita rasa seperti ini dan ada pasar sendiri dan. Nah itu. Semakin banyak yang mulai mencoba dan akhirnya juga akhirnya mengenal dan membuat perkembangan dari brandnya Bro Drop ini menambah sih sampai sekarang alhamdulillah enggak turun sih, masih ada pasarnya. Masih meningkat ya. Dan kemarin alhamdulillah juga di BSI UMKM Center tuh kedatangan tamu dari trader Dubai. Jadi mereka kayak lagi survei gitu loh. Produk apa ya yang bisa saya kulaan untuk dijual ke Dubai. Katanya Timur Tengah dan Afrika sih. Terus kemudian melihatlah si Bro Drop ini dan mana yang dibawa dua produk yang sedang dipajang ini. Oke. Terus dan alhamdulillah itu adalah yang sesuai harapan di pasar mereka gitu. Wah, jadi keren ini. ada harapan untuk ini nanti go internasional ya. Ke Dubai ya. Semoga. Atau pasar Timur Tengah dan sekitarnya Afrika dan Timur Tengah. Jadi ya dari situ kan bisa dinilai bahwa kemungkinan untuk diterimanya produk kering brownies itu masih bisa gitu, masih ada dan bahkan untuk luar negeri juga membutuhkan. Nah ini menarik. Tapi Mas Putra, mumpung kita ngobrol-ngobrol soal apa yang barusan difasilitasi oleh teman-teman BSI ya untuk trader yang dari Dubai. Kalau misalnya memang jadi itu, yang masih harus dilengkapi apa? Mungkin ini menyiapkan juga untuk sahabat-sahabat UMKM tidak ada kata tidak mungkin untuk go internasional gitu. Kalau misalnya Mas Putra kan udah ketemu nih sama tradernya, sama bayarnya, sama bayarnya. Nanti ketika mereka oke, siap ini kita bisa ini. Apalagi perizinan yang harus dilengkapi. Yang jelas halal itu wajib ya. Wajib halal. Kemudian kalau NIBPRT ya sudah mengikuti standar ya. Terus kemudian BPOM enggak ya? Kalau ini enggak perlu BPOM ya? Nah itu saya juga belum expert mengenai ekspor ya, belum pernah ekspor juga. Jadi saya juga masih istilahnya belajar
ikut komunitas ekspor gitu. Ada salah satu komunitas namanya Muda Ekspor, saya belajar di sana. Ya sementara ini masih istilahnya bagaimana kita bisa bareng-bareng berangkat ke sana gitu loh. Bukan sebagai pengirim tunggal atau untuk mengisi satu kontainer enggak, tapi di komunitas itu tuh diajari bagaimana punya pengalaman pertama jualan produk ke luar negeri, katakanlah paling dekat di Malaysia kayak gitu. Iya. Itu sih di komunitas sepertinya. Itu situ memang saya masih istilahnya masih belajar sih seperti apa lagi syarat-syarat yang dibutuhkan. Yang jelas untuk produk makanan luar negeri itu selain halal tadi memang harus ada nutrition fact. Nutrition fact. Itu yang harus dimiliki wajib. Bahwa Itu ngurusnya kemana nih kalau boleh tahu? Mas Putra udah tahu belum? Ada, jadi Ada lembaganya sendiri? ada lembaga swasta yang istilahnya Oh swasta ya, bukan ini ya? nggak tahu itu swasta BUMN ya, namanya Yang Sukovindo. Sukovindo BUMN kayaknya. BUMN ya, BUMN Iya, ya. BUMN Tapi ada kayaknya. yang swasta juga. Ada yang swasta juga. Jadi di balai-balai itu yang bisa memberikan penilaian-penilaian bahwa ini kandungannya ini itu nanti Oke, menjadi dan sebuah. sudah layak untuk diekspor gitu ya. itu. Tapi menarik, kita berdoa mudah-mudahan Mas Putra. Oh, Amin. Iya kan? Paling nggak sudah mengantongi kemarin ada buyer yang minat gitu. Nah, Jadi iya, cakep iya. aja kalau sudah. Semoga amin ya bisa berkembang nanti Bisa saya tinggal nyantol. calling dia. Betul. Saya sudah siap untuk bisa ekspor. Nanti ditanya kemana Mas? Lagi ke Dubai. Kita Mas Putra lagi di mana nih? Iya. Lagi di Afrika tengah hutan nih, nggak bisa. Gitu. Mau talk show nggak bisa. Tapi Gitu. bukan Dubai-nya Bu Astrid loh. Apa? Menjazz nanti Dubai. Iya, oke. Gitu. Dan Mas Brady, apa lagi yang Iya. bisa digali Nah dari ini yang Mas kemarin Putra? yang menarik yang saya dapat info dari BSI ya kemarin ya, bahwa Mas Putra dan beberapa teman-teman UMKM bertemu dengan staf khususnya dari Kementerian BUMN. Iya. Dan Iya. Mas Putra ini didapuk sebagai apa ya, kayak memberi Man of the match gitu ya. Iya. Gimana Mas? Didapuk kan ya. Bukan digepuk, didapuk kan gimana Mas? Ya mau nggak mau, jadi ya karena mungkin melihat saya mungkin pelaku binaan yang di awal-awal ya, jadi yang tahu sepak terjang pelatihan-pelatihan yang BSI lakukan UMKM BSI, Center. jadi mungkin bisa sharing apa aja pelatihannya, apa aja yang sudah didapat ilmunya gitu supaya diinformasikan ke forum itu gitu. Nah benar juga tadi waktu dalam satu forum itu terdiri dari 50 UMKM milenial. Itu yang datang sekitar 50-an ya. sekitar 50 Itu dari berbagai BUMN. BUMN. Binaan BUMN. Binaan BUMN. Jadi ada dari, maaf sebutkan nama ya, dari Boleh. Jawa. ada dari BRI, ada Mandiri, Bank Mandiri, BTN, Telkom, dan Telkom, terus apa ya lupa saya. Jadi ya, Pelindo biasanya itu. ya kayak gitu. Terus sebelum acara mulai kita kan ngobrol-ngobrol dulu, saling mengenal. Memang itu penting untuk jaringan kita berbisnis. Jadi Betul. saya tanya kalau di tempat ini seperti apa pelatihannya, tempat ini sebenarnya gitu kan. Mereka bilang pelatihan yang kayak gimana ya, kayak gitu. Jadi loh, saya juga bingung. Loh, kata namanya kan binaan ya. Jadi saya rasa binaan itu memang dibina gitu. Iya. Tapi ternyata pengertiannya kebanyakan umumnya mereka tuh hanya diajain acara event-event gitu. Iya, pameran-pameran. event-event, betul, Jadi betul. mungkin nama binaannya itu ya diajakin pameran itu gitu. Padahal kalau di BSI kan enggak. Jadi saya mumpung ada kesempatan itu dan di dapur tadi saya Ceritakan di forum gitu. Terus alhamdulillah itu membuat istilahnya pencerahan ke teman-teman milenial yang lain. Iya yang itu dah mestinya yang ada pelatihan-pelatihan gitu. Jadi kemungkinan nantinya banyak yang ikut pelatihan yang di BSI sih, semoga seperti itu. Alhamdulillah. Dan Rame semakin teman-temannya banyak banyak ya. followernya ini apa murid-muridnya dari Padepokan Barto and Friends. Padepokan jadi. Biasa nih. Perguruan. Ini masih muridnya Ayang Zobur ini. Ya, oke. Jadi dan satu hal yang menarik juga tadi Mas Putra sempat singgung-singgung soal Mengenai apa itu? apa namanya, keberkahan apa tadi? Oh, yang untuk apa ya tadi? Ya jadi Yang Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran juga bahwa, Betul. ya ini niatnya Bismillah untuk bisa sharing ini ya manfaat. Nah, Jadi gimana? di Jalan Ninja Julian Brownies itu yang saya sebutkan tadi, selain mencari rezeki dan keberkahan untuk dunia, akhiratnya itu juga ada. Jadi mencari bekal untuk akhirat. Di program-program di Julian Brownies sendiri, selain nggak melulu jualan produk, tapi juga bagaimana memberikan manfaat ke yang lain. Jadi ada 3 program keberkahan di dalamnya itu. Yang pertama
Bismillahirrahmanirrahim ini saya niat untuk sekedar memberikan inspirasi gitu. Nawang itunya ini. Iya. Jadi di situ pertama ada program Jumat Berkah, terus kemudian yang kedua ada program Brownies Berkah, kemudian yang ketiga ada program Yatimpreneur. Yatimpreneur ngajarin anak yatim ya. Kita mulai dari yang pertama, Jumat Berkah itu Berkah. lazim seperti Jumat-Jumat Berkah yang lain. Tapi konsepnya seperti ini. Beda. Kalau untuk Jumat Berkahnya Julian Brownies itu untuk segmen pasar menengah ke bawah. Jadi supaya pasar menengah ke bawah itu bisa merasakan brownies gitu. Jadi kan saya sebutkan tadi brownies ini kan menengah ke Iya, atas. menengah ke atas. Untuk apa supaya mereka dapat merasakan itu. Nah, Jumat Berkah itu. Jadi di Jumat Berkah itu saya membuka istilahnya PO ya, istilahnya. 5 pouch-nya Brew Drop yang koin itu, tapi yang paling besar yang family pack itu saya jual seikhlasnya gitu. Jadi saya jual seikhlasnya, siapapun boleh ikut gitu. Tapi saya batasi setiap Jumat itu 5 gitu. Bebas harganya berapa. Jadi insya Allah dari Kalau yang beli nanti ternyata orang mampu nggak apa-apa, ya udah. Ya, situ Memang dia niatnya memiskinkan diri gitu ya. Karena kan sudah dijalankan bahwa nawaiitunya adalah untuk membantu. Ya gitu. Jadi dari harga yang seikhlasnya itu kami kumpulkan, kemudian ya dapatnya semua itu kami insya Allah salurkan langsung ke Yayasan Panti Asuhan di Surabaya. Jadi kami alhamdulillah ada 5 yayasan panti asuhan yang jadi langganan untuk selalu keliling Ya, bergantian begitu minggu ya. ini ke panti asuhan ini. Minggu Itu depan kemana kami gitu. kami infokan secara transparan di sosial media kami. Jadi di Instagram kami infokan. Minggu ini penjualnya sekian disalurkan. Gitu. Jadi tapi semuanya kami samarkan ya. Jadi supaya tetap memang itulah niatnya seperti lurus gitu. Oke, itu yang Jumat Berkah. Jadi harga seikhlasnya itu semua penjualannya kami salurkan insya Allah ke semua Panti asuhan. Yang kedua itu Brownies Berkah itu menyasar untuk menengah ke atas. Jadi ini konsepnya lagi-lagi yang brownies ini yang koin, tapi yang 150 gram itu kami buka PO, kami jual seharga katakanlah berapa 12.500, harganya kan aslinya 15.000 itu, tapi ada minimalnya 10 pots pembelian itu harga itu. Kemudian browniesnya itu untuk kami salurkan ke masjid yang ada di tempat kami Julian Brownies. Itu ada Masjid Bukit Palma di daerah Bukit Palma sana. Jadi brownies itu yang koin ini yang dibeli oleh donatur itu nanti browniesnya untuk musafir atau ojol. Dan di sana kan tempat pemberiannya istirahatnya ojol. Para jamaah nanti Jumatan gitu. Jadi browniesnya akan disalurkan dibagikan di sana. Tapi kalau yang Jumat Berkah tadi browniesnya untuk Panti asuhan. Browniesnya untuk donatur boleh. Untuk donatur boleh. Tapi belum termasuk ongkir. Tapi ada ongkir. Tapi kalau misalnya mau buat adik-adik anak yatim juga boleh. Iya. Ibaratnya beli tolong disalurkan boleh. Itu yang dua tadi ya, Jumat Berkah sama Brownies Berkah. Terus yang terakhir itu Yatimpreneur. Jadi Yatimpreneur ini saya melihatnya dampak dari pandemi itu kan banyak anak yang ditinggal orang tuanya, jadi anak banyak yang yatim gitu. Jadi saya tetap lagi-lagi melihat dari pangsa pasar saya anak muda. Jadi saya melihatnya dari anak SMA sih, berapapun kelasnya 1, 2, 3 yang sudah yatim, info ke kami gitu. Kalau memang mau punya skill, istilahnya mau berjualan, ini saya istilahnya modali gitu. Tapi modali bukan uang, tapi brownies. Jadi brownies kombinasi dari yang jadi untuk yang Brew Drop itu ada 25 gram, 50 gram sama 150. Cuman untuk yang program Yatimpreneur itu yang 25 gram sama 50 gram 5 pots gitu. Jadi saya kasihkan ke anak yatim itu yang masih SMA. Terserah mau dimakan atau mau dijual lagi atau mau dijadikan tester atau mau di harga murah monggo. Itu terserah gitu untuk mereka. Tapi nanti kalau misalnya ada yang dikasihkan tadi yang beli, ya udah kamu tak kasih harga reseller. Gitu. Jadi selain memberikan produk itu sendiri, tapi menstimulus mereka untuk
mencoba jualan gitu loh. Kalau Iya, ada yang cocok, kamu beli di mana? Beli di aku aja gitu kan. Nanti tinggal kontak ke saya kasih dia harga reseller. Jadi alhamdulillah untuk Yatimpreneur ini Sudah jalan tapi. sudah jalan. Jadi ada yang sudah berjalan itu tiga anak, tapi yang 2 sudah lulus. Tinggal 1 ini sih masih. Jadi saya Begitu mereka lulus sudah tidak ini lagi. ya karena memang untuk anak SMA. Oh. Ini programnya untuk anak SMA. Jadi berapapun akan kelasnya. digantikan oleh anak SMA yang lain ya. Betul gitu. Gitu-gitu. Jadi mungkin Harapannya kan setelah lulus kan dia paling nggak sudah punya modal untuk menjadi entrepreneur. Betul. Silakan dikembangkan sendiri. Ya. Oke. gitu. Jadi ini untuk saat ini masih ranahnya di Surabaya dulu. Jadi memang saya jadwalkan saat saya kelilingan di misalnya katakanlah bulan ini. Jadi saya petakan ya. Jadi untuk Surabaya Barat, Timur, Selatan, Utara itu saya petakan pemasarannya kelilingnya itu. Waktu misalnya katakanlah ada anak yatim yang di daerah Surabaya Timur. Nah saya barengkan dengan jadwal saya ke Timur. Jadi saya drop produk saya ke anak itu. Ya udah nanti selanjutnya seperti yang harusnya itu tadi. Oke. Menarik ini. Iya. Dan mungkin dari pendengar ada yang memberikan informasi anak yatim yang sepertinya kualifikasi untuk anak SMA dan memang bisa punya bakat jualan gitu. Boleh, silakan. Bisa saya kemana Nomor telepon saya atau sahabat-sahabat? bisa dihubungi kemana? Monggo disampaikan. ke nomor 0811 3321 786 itu nomor WA saya. Oh iya. Berapa diulangin berarti ya hafal nggak? 0811 3321 786. 786. Nanti kalau ketinggalan bisa ke Freddy ya. Ya, insya Freddy yang Allah. punya data-data lengkap Mas Insya Putra. Allah. Ada di grup juga kan ya. ada. Nanti kita bantuin. Iya. Oke. Apa terasa ya? Iya, nggak kerasa ya. Mendengarkan cerita Mas Putra luar biasa. Sampai saya termenung, ya Allah. Cari keberkahannya banyak banget. Mas Putra boleh Ya, boleh memberikan testimoni Iya. soal yang berkah-berkah tadi itu. Selain pastinya memberikan ketenangan batin gitu Iya, ya, betul. membuat Anda menjadi lebih bersemangat. Adakah hal-hal yang wow keren Tuhan luar biasa? Betul. Jadi banyak hal yang ajaib ya, yang tidak terduga bahwa apapun yang alhamdulillah saya rintis ini mengenai program-program keberkahan, ya ada aja sesuatu yang tidak diduga yang datang. Jadi dalam satu tahun seperti ini. Jadi waktu itu bukan maksudnya saya bingung cari beras, beli beras enggak. Waktu itu memang saya mau agenda mau beli beras. Gitu. Cuman waktu itu memang masih sibuk, terkendala nggak tahu apa, kesibukan, terus akhirnya mundur. Ya itu kan qadar Allah ya, yang Allah yang menentukan mengagendakan seperti itu. Ya siang harinya tuh ada yang ketok pintu gitu. Masih beras. Ya masih beras. Wow, Seperti gitu itu. ya. Jadi Luar yang tidak biasa saya ya. duga, yang saya butuhkan memang, bukan saya inginkan. Jadi yang Allah memberikan sesuatu yang saya kebutuhan hambanya. Ya, bukan yang kita minta memang. Tuhan selalu beri yang Kita Tuhan butuh. kasih yang kita butuhkan, bukan yang Itu kita yang minta. saya merinding. Jadi ya Allah, Masya Allah, seperti itu ya. Ya, jalan tentunya masih banyak hal-hal Banyak. lain yang Iya. biarkan Mas Putra dan keluarga yang ini mengetahuinya. Tapi ini menjadi inspirasi Mas Freddy ya, bahwa bisnis itu jangan pernah takut untuk beramal itu jangan menunggu kita sudah kaya banget gitu ya. Betul. Kapanpun kita bisa beramal dengan cara apapun. Kalau saya nangkep dari Mas Putra ini, kebaikan dibalas kebaikan. Wih. Oh, bener kan? Betul. Tadi dia juga ketika bantu orang-orang planner akhirnya ya tadi dipenuhi dengan kebutuhannya, ya kan? Nah, itu. Amin. Ya, tetapi kan bisnis itu tidak semudah yang diceritakan dalam pelaksanaannya. Mas Putra, sebagai closing statement karena kita terbatas waktu, untuk teman-teman UMKM, sahabat-sahabat UMKM, apa yang kemudian bisa Anda sampaikan sebagai salah satu penyemangatan bahwa berbisnis itu harus tetap bla 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 bla, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi untuk berbisnis, yang penting begini, mari kita tuh jangan pernah berhenti berjalan. Jangan pernah berhenti berjalan. Berjalan itu dalam makna yang sangat luas ya. Ya. Jangan pernah kita berhenti berjalan. Meskipun di depan itu banyak cobaan, rintangan, hambatan, tapi tetaplah maju ke depan. Meskipun jalan kita itu perlahan-lahan. Jadi jangan sampai pernah berhenti. Oke. Meskipun melangkah perlahan tapi tetap jalan. Iya. Luar biasa Insya ya. Allah itu nanti Sederhana tapi maknanya dalam banget loh. Iya. Karena pelaku-pelaku UMKM kan dalam diskusi-diskusi kita di talk show ini kan selalu kepentoknya itu kan ketika nggak payu wes putus asa gitu kan. jangan pernah berhenti karena memang Jangan pernah berhenti. butuh waktu bahwa produk itu akan dikenal dan
kualitas itu akan berjalan dengan sendirinya dengan Iya. ya waktu itu sendiri gitu. Dengan Ingat- ketekunan kita. Ingat tadi Iya ya Fred, ingat kata tadi. Naruto. Apa itu? Ini jalan ninjaku. Tapi memang betul ya. Mari kita meyakini bahwa bekerjalah lebih keras supaya Tuhan punya alasan lebih besar untuk memberi kita rezeki lebih banyak. Betul. Luar Sip, biasa ya. Dengarkan kata-kataku loh. ikhtiar. Itu, Iya, itu iya, jalan iya. ninjaku itu, Fred. Hatori. Mas Lura, thank you ya. Sehat-sehat. Makasih, Salam buat Mas Nyonya. Lura. Nanti ketemu sama mentor-mentor di Iya. Oh, siap. batch Siap, pelatihan siap, ya. siap. Sampai ketemu lagi. Kasih nanti. tahu Freddy kayak gimana, Lucy kayak gimana, kita kasih tahu ya. Barto kayak Bukan orang gimana. dalam. Oke, thank you Mas Putra. Sama-sama. Sukses terus. Semoga Mas bermanfaat. Freddy, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di Minggu minggu depan dengan di Talk tamu yang Rumah. berbeda ya. Betul. Oke, kita pamit dulu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.